Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara pasukan muslimin melawan pasukan Quraisy yang disebut Yaumul Furqan atau hari pemisahan antara hak dan batil. Perang Badar ini juga yang menentukan ekstensi kaum muslimin selanjutnya. Perang ini satu-satunya malaikat pun turun untuk berperang dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengalahkan musuh di mana jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pemicu terjadinya Perang Badar adalah salah satu pemimpin Mekah, Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia. Posisi ini digantikan oleh Abu Jahal. Abu Jahal merasa terancam dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam kegiatan dakwahnya dan kaum Quraisy juga yang melihat kaum muslimin sebagai ancaman. Abu Jahal membenci Nabi Muhammad SAW dan menghasut para kaum Quraisy untuk menyerang, dan untuk menguasai harta benda kaum muslim. Kaum Quraisy yang pindah menjadi muslim dikeluarkan dari suku tersebut, yang dimana itu pun merupakan suatu penghinaan yang amat serius. Karena teror inilah memaksa Rasulullah dan para pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Tahun 622 Masehi menandai dimulainya kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin suatu kelompok dan agama. Kaum muslimin yang meninggalkan harta bendanya untuk hijrah ke Madinah menjadi sasaran untuk kaum Quraisy merampas harta mereka. Kedatangannya di Madinah disambut baik oleh kaum Ansar yang ada di dalam surat Al-Hajj ayat 39-40 yang artinya mengizinkan Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya untuk memerangi orang yang memerangi mereka dengan taktik menyasar kafilah kelompok dagang Quraisy Mekah dan berfokus pada upaya pengambilan harta benda yang telah dirampas oleh kaum Quraisy seraya menghindari jatuhnya korban jiwa. Karena kaum Quraisy telah menjarah harta dan rumah kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Sejak 623 Masehi, ketegangan antara kelompok Mekah dan Madinah pun pada saat itu makin memuncak. Pada tahun 624 Masehi, kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy atas perintah Nabi Muhammad SAW di Mekah, yang dimana perang ini menghilangkan nyawa seorang kaum kafir Quraisy bernama Al-Hadrami, di mana insiden tersebut pun akhirnya menimbulkan kemarahan dan dendam di kalangan Quraisy yang ada di Mekah. Terlebih lagi, peristiwa ini terjadi di bulan Rajab, bulan yang memang mereka anggap suci dan semestinya tanpa peperangan bagi masyarakat Arab. Dari situ mereka menganggap bahwa Rasulullah tidak lagi menghormati bulan suci mereka. Nabi Muhammad mendapatkan informasi terkait kafilah dagang besar Abu Sufyan, sahabat Abu Jahal, ke Madinah dari Suriah. Rasulullah mengutus untuk bisa mengumpulkan informasi tentang Kamilah atau Sufyan. Dengan setelah mengumpulkan cukup informasi, mereka berdua kembali lagi ke Madinah dan menyampaikan informasi kepada Rasulullah bahwa kafilah Quraisy Abu Sufyan membawa lebih dari 2.540 orang. Peluang ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk merampas barang dagangan penduduk Mekah yang di dalamnya sudah bercampur dengan hak-hak kaum muslimin yang kala itu Nabi tidak tahu ini akan berperang, maka tidak ada keharusan bagi kaum muslimin untuk ikut dalam perjalanan kali ini karena tujuan utamanya adalah merampas hak kaum muslimin. Kala itu Rasulullah turun untuk menjaga Abu Sufyan pada 8 Ramadan melibatkan 313 muslimin dengan tunggangan. Dalam peperangan itu Abu Bakar, Umar, juga ada Hamzah singa Allah, ada juga dalam penyerangan kali ini yang ikut menemani Rasul penduduk asli Madinah kaum Ashar, yang dimana kaum tersebut tidak ada kepentingan dalam penyerangan ini. Karena kesetiaannya dengan Rasul, mereka pun ikut serta.
Untuk menghadang kafilah itu, kaum muslimin bergerak menuju Mekah melewati daerah Badar. Sebelum itu, Rasul mengirim 2 mata-mata yang dimana saat itu juga Abu Sofyan lagi mencari informasi juga apakah ada mata-mata Madinah. Mata-mata yang dikirim Rasul sampai terdahulu di sana mereka mendengar dari 2 orang yang sedang berdagang bahwa kafilah mereka akan lewat. Pada saat itu pula mata-mata yang dikirim Rasul langsung kembali untuk menginformasikan bahwa kafilah tersebut sudah dekat. Setelah itu Abu Sofyan juga bertanya kepada 2 orang berdagang itu apakah melihat seseorang. Lalu pedagang tersebut menjawab ada 2 orang tetapi mereka hanya berhenti sejenak tanpa menghampirinya. Abu Sofyan lalu menemukan jejak kotoran unta. Dia mencurigai bahwa adalah itu mata-mata Madinah karena di kotoran tersebut terdapat biji kurma yang dimana hanya orang Madinah saja yang memberi makan unta dengan kurma. Saat itu juga Abu Sofyan mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari. Dia bisa dikatakan seorang ahli atau spesialis penyebar isu. Dia pergi ke Mekah untuk meminta bala bantuan dari kaum Quraisy. Setelah sampai, si Damdam membunuh untanya dan merobek bajunya seolah-olah perang sedang terjadi. Dia berlari ke sana kemari sambil berteriak minta tolong, sampai terdengar majelis Quraisy di mana pemuka-pemuka Quraisy terdapat di sana. Damdam berkata, "Saya sudah diserang oleh penduduk Madinah dan juga Abu Sofyan. Mereka ingin merampas harta kita." Pemuka tersebut marah dan mempersiapkan pasukan untuk menyerang Rasulullah SAW. Abu Jahal berhasil mengumpulkan sekitar 1.000 pasukan beserta tunggangan. Abu Jahal yang memimpin pasukan tersebut. Abu Sofyan melewati pinggiran lembah Badar dan berhasil lolos dari intaian pasukan muslimin. Abu Sofyan pun mengabarkan keberhasilan ini. Dia mengabarkan melalui surat dan menyampaikan sebaiknya pasukan Quraisy kembali lagi ke Mekah. Semangat pasukan Quraisy pun menurun. Beberapa kaum Quraisy pun kembali karena peperangan ini bukan untuk harta. Tetapi Abu Jahal ini tetap menuntut kaumnya untuk tetap melanjutkan perang ini dengan memaki pasukannya. Pasukan yang tersisa ini pun melanjutkan dan tujuannya berubah menjadi untuk menghabisi Rasulullah dan kaumnya. Rasul mendengar kabar bahwa Abu Sofyan berhasil lolos dan Abu Sofyan yang sempat meminta bantuan penduduk Mekah dan penduduk Mekah sedang mengubah tujuannya untuk menyerang Rasulullah. Rasul pun berpikir keras dan keesokan harinya Rasul meminta kaumnya bermusyawarah. Karena asal keberangkatan kaum muslimin untuk mengejar Abu Sofyan, setelah bermusyawarah, kaum Ansor dan Muhajirin bersatu dan yakin untuk mengikuti arahan Rasulullah SAW. Rasul berkata, "Mari sahabatku untuk berangkat dan bergembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadaku salah satu dari 2 hal, kafilah atau kemenangan menghadapi musuh." Aku bagikan melihat tempat-tempat tewasnya mereka dan keputusan yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW adalah turun ke medan perang. Pasukan ini terbagi menjadi beberapa kelompok dan melanjutkan ke lembah Badar sesuai dengan formasi yang sudah direncanakan. Karena jarak kaum muslimin ini lebih dekat dengan lembah Badar, insya Allah akan lebih cepat sampai dahulu sebelum kaum Quraisy. Kaum muslimin malam itu juga ke lembah Badar untuk menentukan wilayah markas. Saat itu, kaum muslimin mencari sumur-sumur yang paling dekat dengan kaum Quraisy. Di sana, kaum muslimin menetap untuk beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan rintik-rintik yang lembut yang membuat kaum muslimin diserang kantuk yang tidak tertahankan. Sedangkan kaum Quraisy, Allah turunkan hujan yang sangat lebat dan membuat kaum tersebut basah kuyup dan pakaian yang dipakainya menjadi sangat berat. Dipercaya bahwa hujan tersebut adalah sebagai untuk kaum muslimin agar bisa beristirahat dengan cukup untuk berperang esok hari. Sedangkan Rasul, beliau tidak tertidur, tapi sholat dan terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi pun tiba. Saat itu masih gelap. Rasul membangunkan kaum muslimin untuk sholat subuh dan membangkitkan semangat. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 65, "Wahai Nabi, kubarkanlah semangat kaum muslimin tersebut." 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, hari di mana akan terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan Quraisy, di mana saat itu kaum muslimin hanya 313 orang dengan kaum Quraisy sekitar 1.000 pasukan, yang dimana Rasul menentukan taktik yang tepat dan strategi. Yang pertama, beliau membagi pasukan tengah, kiri, dan kanan. Yang kedua, membuat posisi pasukan seperti saf sholat. Saf pertama diisi oleh pasukan pemanah, saf kedua diisi oleh pasukan lembing, dan saf terakhir ditempati oleh pasukan yang membawa pedang. Yang ketiga, pasukan pemanah menyerang terus-menerus dan kemudian pasukan lembing dan disusul oleh pasukan pedang setelah mendengar aba-aba dari Rasulullah. Dan yang keempat, mengingatkan bahwa jangan gegabah dan tetap mengikuti arahan dari Rasul.
Rasulullah berjalan masuk ke tenda ditemani oleh Abu Bakar. Dia menunggu isyarat perang dari kaum musyrikin. Beliau tidak mau memulai perang, karena tidak akan ada perang jika tidak diserang lebih dahulu. Pasukan musyrikin tersebut setelah sampai mereka mencari sumur-sumur karena haus, tetapi karena sebelumnya sumur-sumur tersebut sudah dirusak dan ditimbun oleh kaum muslimin. Paksa kaum Quraisy untuk menuju sumur yang paling dekat kaum muslimin. Dan sumur tersebut di posisi yang dimana menyilaukan dan membayarkan konsentrasi pasukan Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan jumlah pasukan musyrikin seolah-olah lebih sedikit dibandingkan pasukan muslimin. Oleh karena itu, muncullah semangat pasukan muslimin sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 44. Dari kaum musyrikin muncullah Aswad bin Abdul Asad terkenal dengan kekejamannya. Dia bersuara dengan lantang, "Aku bersumpah akan minum air ini dan menghancurkan sumur air ini." Karena saking hausnya dan inilah isyarat berperang dari kaum musyrikin. Lalu Hamzah bin Abu Thalib atau singa Allah disebutnya, Hamzah pun langsung menebas salah satu betisnya Aswad, sehingga si Aswad tewas di tempat. Semua orang terkesima karena kelihayannya dalam memainkan pedang. Kaum musyrikin pun geram dan menentang kaum muslimin untuk melawan duel 3 lawan 3. Dari kaum musyrikin mengutus Utbah bin Rabi'ah, Syabi'ah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Sementara dari kaum muslimin maju 3 orang Ansor, yaitu Auf, Muwas bin Al-Arits, dan Abdullah bin Rawah. Kaum Quraisy menolak dan ingin melawan yang seimbang. Lalu Rasul pun menunjuk dari Bani Hashim dan Bani Muthalib saudara-saudara Rasul, yaitu Ubaidah bin Al-Haris, Hamam bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abu Thalib. Dalam duel tersebut, kemenangan jatuh kaum muslimin, karena tadi 2 kali kaum muslimin pun memimpin membuat kaum Quraisy takut, tetapi mereka pun tetap yakin dan perang pun tak terelakkan. Rasulullah SAW tetap berdoa menghadap kiblat untuk kemenangan pasukan muslimin selama beliau di tenda. Beliau ditemani oleh Abu Bakar. Saat itu juga Allah langsung mengabulkan doa Rasulullah. Ia menurunkan 1000 malaikat di mana terdapat dalam surat An-Nahl ayat 9. Rasul pun menundukkan kepalanya sejenak lalu mengangkatnya kembali dan berkata, "Wahai sahabatku, bergembiralah, Jibril telah datang. Ini saatnya kita turun ke medan perang." Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar turun ke medan perang dan langsung menerobos pasukan musyrikin dengan perisai. Dalam riwayat ini, Rasulullah mengambil segenggam tanah dan lalu melemparkannya kepada arah pasukan musyrikin atas bantuan Allah. Segenggam tanah yang dilemparkan Rasul dapat dirasakan sakitnya di mata oleh semua pasukan musyrikin. Pada babak inilah bagian saf belakang maju mendekat pasukan musyrikin, dan kaum musyrikin pun sampai tidak mampu melihat apapun. Abu Jahal dijaga ketat oleh pasukannya sehingga sulit untuk menyerangnya. Abu Jahal muncul di tengah-tengah medan perang dengan baju besinya dan hanya terlihat matanya saja. Dengan kudanya dikelilingi 10 lapisan pasukan berkuda. Abu Jahal berhasil jatuh dari kudanya dan bisa ditaklukkan karena 2 pemuda bersaudara. Setelah sekitar 2 jam berperang, pasukan Quraisy pun mundur karena kekecewaan dan diakhiri perang. Tiba-tiba Rasulullah SAW bertanya kepada pasukan tentang Abu Jahal. Mana Abu Jahal? Dan ketika Abdullah bin Mas'ud mencari, dia menemukannya Abu Jahal sedang terluka parah dan tampak sekarat. Walaupun begitu, dia tetap angkuh dan sombong, bahkan sempat mengejek Abdullah dengan sebutan pengembala kecil. Dan Abdullah pun langsung memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Pasukan musyrikin yang menyadari bahwa pemimpinnya sudah tewas, mereka kocar-kacir dan kabur. Setelah sudah dipastikan kaum musyrikin kabur, Rasul meminta untuk memasukkan jasad kaum musyrikin ke sebuah sumur tua dekat lembah. Dan di saat ini Rasulullah SAW sempat berkata, "Wahai sahabatku, apakah kalian ingin mengetahui perbedaan jasad yang dibunuh oleh malaikat?" Dan dijawab, "Mau Rasulullah?" Dan Rasul menjawab, "Karena malaikat, kepala dan jari mereka terpenggal dan ada bekas seperti terbakar di luka tebasan itu, karena sesungguhnya malaikat membawa api neraka." Setelah semua jasad dimasukkan ke dalam sumur tersebut, Rasul juga sempat berkata, "Wahai kaum musyrikin, sesungguhnya bahwa kalian telah melihat apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku." Sahabat Nabi pun bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau berbicara kepada jasad?" Rasul menjawab, "Sesungguhnya mereka lebih jelas mendengarkanku sekarang di saat ini dibandingkan kalian mendengar suaraku sekarang." Kaum Quraisy atau kaum kafir Quraisy yang tersisa dijadikan tawanan perang. Tapi karena tawanan ini dibawa perintah Rasul, tawanan ini diperlakukan baik dan dibebaskan dengan cara membayar tebusan sebesar 120 dinar, sedangkan yang tidak mampu membayar wajib mengajarkan membaca kepada penduduk Madinah.
Madinah, jumlah pasukan muslimin yang gugur sebanyak 14 orang. Mereka dikubur di lembah Badar tanpa dibandingkan dengan kondisi tubuh yang berdarah, dan itu menjadi sanksi atas perjuangan mereka memperjuangkan agama Islam. Kemenangan itu memberi efek tersendiri bagi kaum muslimin maupun kaum kafir di Mekah. 1. Kaum muslimin di Madinah semakin solid dan muncul tokoh pemimpin baru yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dimana tadinya hanya dianggap pengungsi dari Mekah. 2. Suku-suku Arab harus menganggap serius terhadap kekuatan Islam sebagai kekuatan yang baru selain mendominasi kekuatan Quraisy. 3. Nabi Muhammad SAW memperkuat dan memantapkan posisi di Madinah dan mengeluarkan klan Bani Qainuqa dari Madinah karena klan tersebut adalah klan Yahudi yang sering mengganggu kelancaran dakwah Rasul di Madinah. 4. Para penentang Rasul melemah maupun politik karena perang. Hikmah. 1. Hendaknya kita menaati pemimpin yang mengajak jihad fisabilillah. 2. Semua hal yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. 4. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hamba yang beriman dalam kesulitan. Jangan berhenti menjadi orang yang bertakwa.